Halo golfer sama viewers kalian, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Dedis Golfer. Nah, hari ini ada yang berbeda. Hari ini Dedis mau review driver Cobra Speed Zone. Nah, seperti yang kemarin udah di posting juga di IG Dedis bahwa kita tuh mau review Cobra Speed Zone, drivernya yang ini. Kemarin kita udah dapat banyak pertanyaan sama masukan dari netizen juga, dari golfer sama viewers di IG kita. Apa sih yang mau ditanyain soal ini? Nanti kita bahas satu persatu ya, dari spesifikasinya sampai harga dan nanti beli di mananya. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, I was saying. Nah, golfer sama viewers kalian, sekarang kita mau ngebahas dulu nih dari awal tentang club headnya si Cobra Speed Zone ini. Apa sih yang bikin beda dari Cobra Speed Zone? Karena ini teknologi baru, jadi ada 6 teknologi baru yang diterapin di Speed Zone ini yang memudahkan golfers sama players untuk achieve maximum distance sama maximum forgiveness. Ini didesainnya untuk forgiving sekali, even untuk pemain-pemain yang bukan profesional sekalipun mudah untuk menggunakan Cobra Speed Zone ini. Nah, yang pertama yang mau Dedis kasih tahu adalah ini nih, dari club face-nya. Jadi sekarang di Cobra Speed Zone ini dia itu ada namanya CNC Mill Infinity Face. Nah, club face-nya ini lebih besar, hampir cover 90% dari areanya ini, sehingga memaksimalkan speed sama impact-nya dari si bola golf itu sendiri. Yang kedua, strength zone. Strength zone itu terdapat dari desain dari headnya di sini. Jadi kalau misalkan dibongkar, ini bentuknya T-shape. T-shape dengan titanium. Jadi ini lebih lighter sebetulnya. Jadi kenapa dibikinnya T-shape? Supaya lebih kuat. Satu, yang kedua untuk stabil ketika downswing, impact bolanya biar lebih stabil. Nah, yang ketiga, ini tuh ringan banget. Karena apa? 90% bahannya adalah karbon material dan di atasnya karbon wrap zone di sininya. Tadi ya, jadi ngebungkus T-bone-nya ini, T-shape di sini. Nih, T itu semuanya karbon material. Ini juga berhubungan dengan poin yang keempatnya juga. Ini tuh low CG zone-nya tuh low, transfer of energy-nya dari pas swing itu hit momentumnya pas kena. Selanjutnya yang kelima ada namanya aerozone. Nih, kalau golfer sama viewers lihat ada kayak kotak ini aerozone. Aerozone itu buat streamline. Jadi ibaratnya kalau misalkan kendaraan untuk aerodinamisnya fungsinya mirip seperti di kendaraan. Aerodinamis ini untuk memaksimalkan power ya, power pas akselerasi ke belakang, pas downswing saat ataupun pas backswing sama follow through. Jadi ini membantu untuk memaksimalkan speednya yang ada. Yang terakhir, high MOI design. Jadi desainnya wide body, cukup lebar supaya bisa stabil mukulnya. Itu kira-kira teknologi barunya yang diadapt di club head Cobra Speed Zone ini. Makanya ini keren banget, teknologinya terbaru banget, cukup lightweight dan cukup forgiving. Sebetulnya ada dua tipe speed zone. Ada yang speed zone biasa sama ada yang speed zone ekstrim. Yang ekstrim tuh lebih forgiving. Nah, berbedanya kalau yang speed zone ekstrim, sini ini namanya CG-nya nih. Tuh. Ini ada beratnya. Nah, kalau di speed zone ekstrim hanya ada di back aja. Tapi kalau di speed zone biasa ini ada yang di depan sama ada di belakang. Nah, itu sendiri adalah untuk bisa adjustment. Supaya kalau low flight ball-nya nanti bisa dipindahin ke depan ke belakang tergantung dengan settingan dari player sama golfers masing-masing. Dedis mau ngasih tahu bahwa Cobra Speed Zone ini it comes with 2 different spec. Jadi ada yang US spec, ada yang Japan spec atau Asian spec kalau kita tahunya. Perbedaannya adalah yang pertama length-nya. Length-nya kalau US base itu lebih agak panjang sedikit di sekitar 45,5 inch, sedangkan kalau di Asian spec atau Japan spec itu di 45,25. Jadi bedanya tipis, hanya hampir 0,25 sampai 0,5 inch between US spec and Asian spec. Tapi yang berbeda adalah shaftnya.
Jadi kalau untuk US spec, nah seperti tadi udah dijelasin, nanti dikasih lihat juga bahwa it comes with 4 pilihan shaft. Kalau US spec itu ada UST Helium, Tensei Ivy Blue yang 65, terus ada Hazardous Smoke Yellow, dan Aldila Rogue Silver. Itu untuk yang US base-nya. Sedangkan kalau yang untuk Asian spec atau Japan spec tadi, comes with satu shaft pilihannya yaitu Fujikura Speeder. Grip dari Cobra ini sekarang berbeda. Ini ada namanya Lamkin Crossline Connect. Nah, kalau bisa dilihat nih ada Cobra Connect-nya. Bisa download apps-nya di Play Store atau di Google Play, sehingga nanti bisa kelihatan swing speed, bisa kelihatan distance dan segala macamnya, terrecord datanya dari swing ini. Ini keren banget. Ini salah satu terobosan yang terbaru dari Cobra juga, dan kerjasama sama Lamkin juga untuk gripnya. Memudahkan juga ya buat golfer sama viewer juga untuk ngebaca ini kemana larinya, berapa jaraknya, spinnya, dan segala macam. Hampir mirip-mirip kayak pakai TrackMan, cuman berada di sini. Dan ini real time base. Jadi once golfer sama viewer main di mana, auto connect bisa ngeliat langsung berapa distance dan kawan-kawannya. Pokoknya top banget Cobra. Loft-nya sendiri, loft-nya bisa pilih tuh dari 9 derajat sampai 10,5 derajat. Tapi jangan khawatir, sebetulnya driver Cobra Speed Zone ini bisa di-adjust. Jadi ada pilihannya nih, adjust di sini. Semuanya bisa di set up di sini. Keren sih, karena Dedi Andre sama Dedi Aziz udah beberapa kali juga main, nyobain turun di lapangan pakai Cobra. Distance kita nambah. Biasanya on average Aziz itu drive untuk tee off-nya sekitar 250 sampai 270 maksimum. Kemarin dengan Cobra Speed Zone terakhir di record sampai 293 meter. Kita pakai meter jaraknya, bukan pakai yard. Nah, untuk Dedi Andre sendiri biasanya driver itu berkisar di antara 240 sampai 260. Kemarin the highest distance yang di-achieve dari tee off driver ini pakai Cobra Speed Zone di 272. Keren banget teknologinya. No wonder Bryson sekarang untuk di Tour, PGA Tour rely on Cobra Speed Zone karena top banget sih. Udahlah forgiving, maximum distance, juga stability-nya ketika impact. Keren banget. Nanti golfers tadi kan udah lihat gimana Dedi Aziz mukul, gimana Dedi Andre mukul. Jadi untuk professional player dan untuk amateur player dan weekend player kan beda nih. Dedi Aziz sebagai professional player menggunakan Cobra, dan Dedi Andre sebagai amateur player dan weekend player menggunakan Cobra itu ternyata cukup helpful. Jadi nggak ada bedanya, bisa digunakan both untuk profesional dan untuk amatir. Nah, sekarang giliran Dedis nih. Dedis mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari netizen seputar Cobra ini. Pertanyaan dari @Ilham Setiawan. Pertanyaan adalah, untuk pemula recommended nggak Om? Recommended banget, karena seperti yang udah jelasin tadi, ini stick forgiving banget dan cocok juga untuk pemula. Dari Aris.Nurmansyah, top range Cobra Speed Zone berapa meter? Top range-nya tadi seperti udah bilang, kemarin kita cek Dedi Aziz terakhir di 292 meter untuk Cobra Speed Zone. Jadi Andre di 272. Jadi cukup nambah distance sekitar 20 sampai 30 meter. Ini yang menarik dari Dul.Inar. Saya pakai F9, performa apakah sama saja atau ada bedanya? Nah, ini yang menarik. Ini juga banyak pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Dedis. Kalau bedanya sama F9 apa sih gitu? Sebetulnya nggak ada bedanya, sama-sama juga. Tapi yang membedakan adalah teknologi terbaru dari Speed Zone ini lebih advance daripada F9. Banyak juga yang sering nanya, kenapa Ricky pakai F9, Ricky Fowler ya? Kenapa Bryson pakai Speed Zone? Apakah memang di-divide satu persatu bahwa Ricky harus F9, Bryson harus Speed Zone? Enggak. Jadi itu balik lagi ke masing-masing playernya seperti apa. Memang untuk Ricky Fowler lebih cocok di F9, tapi kalau Bryson lebih cocok di Speed Zone. Nah, jadi sekarang tergantung balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau technological side memang lebih advance di Speed Zone.
dari Patriot Negeri. Saya pakai juga Om. Wah keren nih udah pakai. Tapi sulit. Apa karena shaftnya pakai Project X Mox Stiff? Wah, ini yang mau Dedis kasih tahu juga. Sebetulnya shaft yang udah datang dari pabrikannya itu shaftnya memang sudah didesain untuk beberapa market. Jadi pastikan dulu pertama swing speednya. Teman-teman juga golfers sama viewers juga bisa mengecek dulu sebetulnya. Kalau misalkan swing speednya golfers itu lebih kencang, maka otomatis akan lebih berat. Tapi kalau swing speednya bukan lamban ya, tapi di bawah 100, maka kira-kira Dedi menyarankan untuk pakai shaft yang lebih lighter. Jadi bagaimana bisa taunya? Taunya itu bisa karena kalau di fitting gitu. Jadi jangan dirasa-rasain kayaknya gue kuat nih pakai ini, swing speed gue kenceng. Belum tentu yang dirasain itu adalah serupa. Sebetulnya balik lagi juga, tapi memang in general ini didesain sebenarnya untuk forgiving banget. Memang kalau baru ganti driver harus adaptasi dulu, nggak mungkin 1-2 kali pukul bisa jago. Tapi yang selama ini Dedi alami bahwa Dedi udah beberapa kali diganti driver, jadi sangat susah untuk adaptasi ke 1-2 driver. Cuman kalau untuk Cobra ini Dedi ngerasa lebih cepat adaptasinya, lebih gampang untuk kita makainya si Cobra ini. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Martin Besi GK. Bisa dicoba di mana? Nah, nanti tungguin info-info dari Dedis. Jadi biasanya Cobra ini akan mengadakan demo di beberapa lapangan. Nanti Dedis juga akan kasih info ini ada demo di mana dan kapan, supaya nanti golfer sama viewers juga bisa coba driver ini. Yang terakhir, dari beberapa orang nih banyak pertanyaannya, harga berapa? Ini harga ini untuk driver Cobra Speedzone ini range-nya ada di 8.500.000 sampai 9 juta rupiah. Gitu. Jadi nggak cukup mahal kan? Oke lah. Nanti tergantung tokonya di mana. Untuk beli di mana sendiri banyak sebetulnya yang jual driver-drivernya. Nanti bisa DM ke Dedis. Dedis akan ngasih referensi di mana bisa beli Cobra Speedzone ini. Nah, itu dia semuanya review dari Dedis Golfer mengenai Cobra Speedzone. Terima kasih udah setia nonton di channel Dedis Golfer. Terima kasih juga untuk Uma Golf, untuk Cobra Golf yang udah setia support Dedis. Follow Instagram Dedis, nyalakan lonceng notifikasi, dan subscribe channel Dedis Golfer supaya bisa tetap update dengan video-video terbaru dari Dedis. See you on the next video with Dedis Golfer.